Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novrana Olowandu dengan NIM 23030-101, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan membahas hasil review buku ke-7 tentang politik feminis kulit hitam dari Kennedy kepada Trump. Baik, saya langsung saja pada inti pembahasannya, yaitu keberangkatan Michelle Obama dari Gedung Putih dan kebutuhan feminisme kulit hitam. Pada tahun 2017 adalah tahun monumental bagi perempuan kulit hitam di Amerika karena ada peristiwa penting. Ibu negara Michelle Obama meninggalkan Gedung Putih, dan itu adalah peringatan 40 tahun. Pernyataan kolektif Sungai Combahee, feminisme artinya feminisme kulit. Secara historis, pengambilan pujian atas gagasan dan pencapaian perempuan kulit hitam. Sementara pada saat itu yang sama menuliskannya dari narasi gagal menyebut mereka di metaforis dan seringkali literal. Dengan cara ini, Hillary Clinton tidak berbeda dengan kebanyakan feminis kulit putih. Dia lebih rendah dari kejahatan. Dalam feminis hitam dari Kennedy hingga Clinton, saya mencatat bahwa Vijay Prashad menulis bahwa setelah Bill Clinton dilantik pada tahun 1993, sikap keras terhadap hak sangat menjijikkan dan munafik sehingga Bill Clinton mendapatkan pengampunan dari mereka yang lain bijak marah dengannya. Dalam konteks inilah Toni Morrison mengatakan bahwa diperlakukan seperti orang kulit hitam, tidak diberi hukuman, tidak menunjukkan belas kasihan, tetapi diperlakukan sebagai bersalah seperti yang dituduhkan tanpa pertimbangan atau proses apapun. Prashad menjelaskan bagaimana hal berubah pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 ketika Hillary Clinton pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden. Clinton berbicara kepada konferensi umum Gereja Episkopal Metodis Afrika, tampak sangat menyadarkan bahwa dia berada di kali yang panjang, sesuatu yang peradilan pidana sehari setelah serangan mengerikan terhadap petugas polisi. Katanya, saya berbicara tentang petugas polisi yang terhormat. Sebagai pemilik kulit hitam, saya tahu saya tidak bisa bersandar sendiri pada demokrasi yang membangun punggungnya saya. Ras adalah dimensi-dimensi sentral dari kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi Amerika Serikat. Konsep kewarganegaraan, komunitas kebebasan, dan individu yang bergantung pada konstruksi tertentu dari ras, menggerakkan ras, masa lalu, momen bersejarah. Ini berarti mengabaikan konflik-konflik ini pada dasarnya merendahkan perjuangan yang sedang berlangsung. 1.2 Sejarah feminisme Amerika Hitam. Awal tahun 1960-an menandakan kesadaran sosial yang diperbaharui tentang masalah-masalah kemiskinan. Salah satu yang menonjol dari meningkatnya kesadaran akan masalah ekonomi dan kelas terwujud dan popularitas buku Michelle Harrington, The Other America, menggambarkan keadaan yang menyedihkan jutaan orang Amerika miskin. Buku Harrington menantang sejumlah kontemporer tentang kemakmuran Amerika, dan meskipun itu buku yang terlaris langsung, The Other America dibaca secara luas dan lingkaran akademis dan kebijakan, menarik banyak ulasan yang baik dan menarik minat yang kuat dalam penelitian tentang kemiskinan. Buku Harrington sangat menarik perhatian pemerintah Kennedy dan Johnson. Faktanya, pengumuman sebenarnya dari kata miskin untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin tidak muncul dalam catatan Kongres atau makalah umum Presiden tahun 1964. Pada tahun 1968, reaksi keras terhadap liberalisme rasial telah menghasilkan buah besar pertamanya dengan terpilihnya Richard Nixon
Pada tahun 1964, jejak pendapat menunjukkan hampir tidak ada perbedaan dengan masalah terkait ras antara kedua partai besar. Tak lama setelah tahun 1964, peristiwa penggolokan gerakan hak sipil perkembangan peran bahwa melawan kemiskinan dan dilakukan gulung. Kesejahteraan Partai Demokrat akan terlihat sebagai lemah dari liberalisme rasial. Partai Republik sementara itu akan dianggap sebagai rumah dari konservatisme rasional dan dalam analisis data polling dari tahun 1956 hingga dengan tahun 1968, ilmuwan politik Ruf Gretmomper merumuskan perubahan yang paling mencolok terjadi pada perubahan rasial pada tahun 1956. Tidak ada konsensus tentang pendirian partai, tentang masalah integrasi sekolah dan pekerjaan yang adil, dan partai politik. Ada pembalikan yang mengejutkan dalam penilaian ini. Semua kelompok partisan mengakui keberadaan posisi partai yang berbeda dalam masalah ini, dan semua yakin bahwa demokrasi lebih menyukai tindakan pemerintah yang lebih besar terhadap hak sipil republik. Hubungan perempuan berkulit hitam dan partai politik. Pada awal bulan Oktober tahun 1991, Anita Fayehil, seorang profesor hukum, memberikan kesaksian di depan Senat terkait tuduhan pelecehan seksual yang dialaminya saat bekerja untuk calon hakim agung Clarence Thomas di Departemen Pendidikan dan Komisi Kesempatan yang Setara di awal tahun 1980-an. Pernyataan Hill menceritakan percakapan dan preferensi seksual eksplisit diduga dibuat oleh Thomas kepadanya dalam beberapa kesempatan. Meninjau kembali kisah Kongres tahun 1991 tentang proses konfirmasi Thomas ke Mahkamah Agung dan konteks di mana identitas ras dan gender berpengaruh terutama karena konflik Thomas. Menurut Giddings, pada saat tertentu ketika retorika rasial dan retorika gender berkonflik, perempuan kulit hitam terpaksa memilih di antara keduanya. Kasus Thomas dengan mengangkat isu secara khusus berkaitan dengan perempuan pelecehan seksual adalah situasi di mana retorika facial digunakan baik untuk mendukung maupun menantang Thomas dalam komunitas Afrika Amerika. Wanita dalam politik Amerika, konteks sejarah kulit hitam tahun 90-an. Sejarah ini diperhatikan banyak orang yang berkulit hitam. Kemunculan gerakan perempuan tidak bisa lebih cepat. Tidak sejarawan menyelusuri akar hingga tahun 1996 dengan Komisi Presiden tentang status wilayah yang diketuai oleh Eleanor Roosevelt. Pada saat siswa yang berkulit hitam mendekam di penjara dan wanita pekerja kulit hitam mendapatkan 57% dari apa yang diperoleh rekan-rekan kulit putih. Komisi memusatkan perhatiannya pada wanita kelas menengah yang dipaksa untuk masuki pasar tenaga kerja dengan gaji rendah. Kemunculan gerakan yang perempuan tidak tepat waktu bagi perempuan berkulit hitam yang sebagian besar terpisah dari partai politik. Hak-hak sipil terutama kepemimpinan berharap akan dapat mempertaruhkan tempat dan gerakan perempuan di mana mereka dapat mempromosikan keprihatinan mereka sebagai orang yang baik dan yang berkulit hitam. Sepanjang tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an, DON Nasional Wanita berusaha untuk menyadari posisi mereka sebagai organisasi akan menggantungkan semua orang yang berkulit hitam. Meskipun Haig pernah menjabat sebagai anggota Komite Penasihat Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk Wanita dan Layanan selama Perang Dunia Kedua. Selama puncak gerakan hak sipil, kekhawatiran terhadap wanita sebagai kelompok menjadi di bawah perhatiannya terhadap hak-hak berkulit hitam. Di bawah arahannya, NCWW bekerja untuk mempromosikan konsep baru kesejahteraan bagi perempuan kulit hitam yang mencerminkan pendekatan yang diambil oleh Komisi Kennedy. Meragukan Demokrat kekecewaan saat ini dan masa depan politik. Sejak tahun 1960-an, orang Afrika telah menjadi salah satu daerah pemilihan politik terpenting di Partai Demokrat. Para pemilih kulit hitam telah menawarkan dukungan yang hampir tak tergoyahkan kepada kandidat Demokrat. Bagi Demokrat mudah mempertahankan hubungan ini dengan mengambil
pujian atas tindakan baik dan mengalahkan Partai Republik karena coba mengembalikan pencapaian tahun 1960-an dan tahun 1980-an. Kaum Republik tidak pernah sepenuhnya menerima cengkraman Partai Demokrat atas partai pemilik kulit hitam, tetapi mereka tidak pernah melakukan upaya bersama sampai pembukaan abad ke-21. Kampanye Republik baru-baru ini bahkan konvensi nasional telah diatur dengan hati-hati untuk memilih kulit hitam dan beberapa wanita dan pria kulit hitam memegang posisi kabinet tingkat tinggi. Powell adalah orang kulit hitam, tetapi dalam tradisi Rosa Perot mencoba meyakinkan kita bahwa dia adalah orang yang biasa dan tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran sebagai seorang yang memproklamirkan diri sebagai konservatif fisikal dengan kesadaran sosial. Powell tidak mengartikulasikan visi 50% untuk anak-anak yang berkulit hitam yang tumbuh dalam kemiskinan. Pesan Powell kepada Black Amerika adalah berikan orang kulit putih apa yang mereka inginkan dan kemudian minta kepada mereka untuk membelinya dari Anda. Powell menghasilkan komoditas. Jika pembaca yang cerdik kebetulan ketahui bahwa Powell tidak hanya seperti mereka tetapi juga lebih gelap, Powell dapat memilih untuk tidak memperhatikan bahwa konsumen berkulit putih hanya uang mereka yang berwarna hijau. Sang jenderal memikirkan apa yang kebanyakan orang kulit hitam ketahui tetapi belum teraktualisasikan perjalanan Amerika sebenarnya ke bank. Sejarah dibuat pada bulan November 2008, pemecahan aktor jumlah pemilih berbasis untuk memilih Presiden Afrika Amerika pertama yang menjabat dengan Barack Obama dan mudah menyalakan atur Republik Arizona Zone dan memenangkan 52% suara elektoral mantap yang jelas untuk perubahan Afrika Amerika. 13% dari pemilihan dan 2% meningkatkan dan pemilihan tahun 2006 dan sekitar 96% dari pemilihan kulit hitam memberikan suara mereka untuk mendukung Barack Obama. Dalam 13% perempuan kulit hitam memiliki tingkat partisipasi pemilih tertinggi di antara semua ras, jenis kelaminan, dan kelompok etnis. Akan menyenangkan untuk berpikir bahwa pemilihan Barack Obama adalah akhir yang positif dari perbudakan selama 400 tahun. Hukuman Jim Crow dan rasisme yang dilembagakan pemerintah Barack Obama adalah menanda bersejarah yang bisa ditunjukkan oleh banyak orang, terutama mereka yang ada di sayap kanan dan berkata lihat sudah berakhir. Tapi jika diteliti lebih dekat, terutama yang berkaitan dengan status perempuan kulit hitam di bidang politik tahun-tahun awal, pemerintah Barack Obama adalah ulangan suram dari kesalahan yang dibuat oleh Clinton, presiden kulit hitam yang pertama yang sangat dipuji. Wanita kulit hitam memohon untuk berbeda, sementara Presiden Barack Obama dimulai dengan positif. Dengan beberapa posisi dalam pemerintahan ditawarkan kepada perempuan kulit hitam selama gelombang awal perubahan. Presiden Obama gagal membela sekretarisnya Desiree Rogers, kemudian dia meninggalkan Shirley Sharon sebelum USDA untuk mengurus dirinya sendiri dalam sebuah insiden terpenting dan sangat umum di mana dukungannya tepat mengubah jalan peristiwa dan luar biasa jika diberi kesempatan untuk menunjukkan dua hakim agung. Tidak ada satupun perempuan kulit hitam yang memenuhi syarat yang berpindah dari daftar calon ke wawancara tetap muka dengan presiden dalam proses pencalonan dan peninjauan. Presiden Anda adalah putih pasca Obama dan politik feminis hitam. Untuk sebagian besar orang kulit hitam Amerika, harus dikatakan banyak orang Amerika, transisi kekuasaan kepresidenan yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2017 merupakan peristiwa sosial, politik, dan budaya yang menghancurkan. Momen bersejarah bukanlah hanya fakta bahwa presiden kulit hitam pertama Amerika meninggalkan jabatannya setelah 2 periode akhir dari sebuah era yang dengan segala kekurangannya masih disignifikan secara historis, sosial, politik. Presiden Barack Obama meninggalkan Oval Office-nya, menyerahkan kunci literal metaforisnya kepada seorang pria yang kemudian akan dijuluki dan bukan hanya tidak adil oleh banyak individu, organisasi analisis politik, dan hukum outlet media sebagai supremasi kulit putih kepala suku. Poin penting untuk semua rasisme yang aktif dan ganas itu adalah rasisme biasa yang paling terlihat jelas dalam kegagalan untuk menempatkan orang kulit berwarna yang memenuhi syarat dalam posisi dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang baik pada komunitas Afrika dan institusi pada umumnya. Pada momen politik dan budaya ketika kulit
Orang berwarna membutuhkan visibilitas, kemampuan untuk menggunakan suara dan hak-hak pilihan lebih dari sebelumnya. Peluang formal bagi mereka untuk melakukannya dalam pemerintahan presiden sama sekali tidak ada. Terakhir, penutup kesimpulan mengambil kembali waktu kita hitam politik feminis di era Trump. Presiden Trump masih luar biasa dalam masa pertumbuhannya saat edisi buku ini dicetak sangat melegakan hambatan yang masih berdiri di antara wanita kulit hitam, khususnya feminis kulit hitam. Partisipasi penuh dan kekuasaan mereka tidak disembunyikan orang.